Nah, kadang-kadang sebagai leader kita nggak mau, Mbak, menyisihkan waktu buat bawahan kita, Mbak. Pikir, buat apa gitu ya, nanti toh kalau pinter, paling keluar juga gitu, Mbak. Betul nggak, Mbak? Ya, kalau pinter nanti keluar juga. Iya, ada khawatiran seperti itu. Iya, atau nanti kalau pinter, saya lagi dimakan sama Padahal dia. itu gitu, pemikiran yang kurang tepat ya, Pak ya. Betul, kalau tidak dilatih, goblok terus, nanti kan yang kena juga dirimu kan sebagai atasan kan. Iya. Iya, Maka, betul. Karyanya nggak meningkat. betul. Nah, kalau kita menyisihkan waktu untuk bawahan kita, ini adalah sebuah investasi yang sangat bernilai, Mbak. Karena kalau kita menyiapkan mereka, ya, suatu saat ketika kita butuh, Mbak, ketika kita butuh waktu keluarga, Mbak, kita bisa mengatakan sama bos kita nih, Mbak. Bos, 2 tahun terakhir ini, saya sudah menyiapkan seseorang, Mbak. Ya, benar nggak, Mbak ya? 2 tahun terakhir ini saya sudah menyiapkan, sudah melatih, sudah mengcoaching, sudah melakukan mentoring kepada si A dan si B. Gitu. Hari ini saya harus pulang karena acara keluarga. Don't worry, bos. Lanjut, Mbak. Berikutnya apa, Mbak? Slide berikutnya. Nah, ini dia ya. Jadi, caranya kita coaching adalah, pertama-tama kita harus lihat dulu bahwa kalau happiness levelnya bawahan kita menurun, maka energinya pun akan ikut menurun, Mbak. Kita harus jaga happiness levelnya bawahan kita. Kita harus jaga itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini saya bedakan antara yang jelek sebelah kiri, yang saya sebut sebagai sukses coaching, yang positif itu yang sebelah kanan, yang saya sebut sebagai happy coaching. Ya. Jadi kalau sukses coaching, itu fokusnya pada pekerjaan, Mbak. Semua pembicaraan dari hulu ke hilir adalah soal pekerjaan. Begitu mulai sesi coaching, langsung masalah pekerjaan. Nggak apa-apa sih. Semua isi WA tentang pekerjaan. Memang nggak apa-apa sih. Tapi, ingat, kita dealing sama manusia. Ya, Mbak ya, yang punya hati. Ya, kita dealing sama seorang manusia yang punya hati, yang punya emosi. Ya, manusia itu punya kebutuhan, Mbak. Kebutuhan untuk ya dipahami, dimengerti, ya. Kebutuhan untuk tati tayang, Mbak. Tati tayang, ya. Dan begitu, Mbak, ya. Kalau hubungannya antara atasan bawahan melulu soal pekerjaan, Mbak. Bawahan rasanya seperti apa, Mbak, ya? Ya, mungkin bawahan merasa seperti alat saja, Mbak. Benar nggak, Mbak? Suara Pak Budi hilang. Aduh, sorry. Betul, ulang, ya. seperti alat, seperti mesin, alat. Betul, seperti Mbak. robot. Betul, Mbak. Alat untuk mencapai keinginan target dari atasan. Ya. Jadi, nggak ada orang yang suka diperlakukan seperti alat, kan, Mbak, ya. Karena ini manusia, gitu. Mereka tuh punya kebutuhan, pengen diwongke itu, Mbak, pengen dimanusiakan, Mbak. Pengen ditanya kabarnya, Mbak. Ya. Dan bukankah ketika kita bertanya kabarnya, kita ingin mendengarkan jawabannya. Kenapa? Karena kalau orangnya kurang sehat, tentu ketidaksehatan dia akan mempengaruhi pekerjaannya, kan, Mbak? Ya. Jadi fokuslah pada orangnya. Lalu fokus pada pekerjaannya. Ya, bukankah dikatakan sebelum meminta tangannya bekerja, sentuhlah hatinya. Seperti itu, Mbak. Yang kedua, sukses coaching menitik beratkan pada logika. Sedangkan happy coaching pada emosi. Nah, sekarang Mbak Arum, saya mau tanya yang Mbak Arum, ya. Mewakili yang lainnya. Halo, Mbak Arum. Saya mau tanya Mbak Arum, ya. Jadi gini, Mbak. Ada 10 burung bertengger di sebuah dahan. 10 burung bertengger di sebuah dahan. Satu burung ditembak. Jedor. Jatuh, mati. Pertanyaan saya, tinggal berapa ekor burungkah yang ada di dahan sekarang, Mbak? Nggak ada, Pak. Karena begitu ada suara tembakan, yang lainnya pada terbang.
Betul, Mbak. Hore, Mbak Arum sudah lulus ya tes psikologi. itu itu adalah bukti, bahwa kita adalah makhluk emosional, Pak. Karena kalau logika, kita pakai logika. Iya. Ditembak 1 kan tinggal 9, benar nggak? Iya. Logika. Tapi Yes, berhubungan betul. dengan manusia, Iya. nggak pakai logika, Pak. Orang Agnes Monica udah bilang ya, cinta itu Iya, tidak ada betul. logika katanya. Ini nggak ada logika, Mbak. Iya, betul. Gitu kan? Kalau kita tembak 1, misalnya kita tembak 1, ya, kita tembak bawahan kita 1, bisa jadi yang lain ikut kena, Mbak. Benar nggak, Mbak? Kita tembak 1 bawahan kita, yang lain ikut kena. Ya. Pernah ada satu ini, Mbak, satu perusahaan training, perusahaan seminar, perusahaan training, memberikan pengajuan proposal untuk melakukan training di perusahaannya, Mbak, di perusahaan klien ini. Semua sudah bagus, apa yang dibutuhkan sudah oke, harga sudah cocok, presentasinya juga sudah bagus, ya, semua sudah oke, tinggal tanda tangan. Tapi kemudian ketika mereka jeda sebentar, ya, salah satu petinggi itu mendengar seorang trainer ini memaki-maki bawahannya di telepon, Pak. Ya, memaki-maki bawahannya di telepon. Dan setelah mendengar seorang trainer ini, seorang pembicara ini memaki-maki bawahannya di telepon, walaupun secara hitam di atas putih sudah oke, Mbak, langsung dibatalkan. Langsung dibatalkan. Ya. Kenapa? Yaitu tadi, manusia adalah makhluk emosional. Kadang-kadang ditimbang-timbang secara logika. Ya. Jadi hati-hati nih bagi para leader, ketika mereka dalam tanda petik mau nembak 1, bisa jadi nembak 1 yang lain juga akan kena gitu, Mbak, ya. Oke. Yang ketiga, sukses coaching itu penekanannya pada eksternal, ya. Harus terus diamati, Mbak, harus terus dipantau, Mbak. Kalau perlu CCTV di mana-mana, ya, formulir, ya, tanda tangan HRD, tanda tangan security, tanda tangan departemen heads dan lain sebagainya, Mbak. Untuk memastikan bawahan itu bekerja, Mbak. Ya. Sekarang kan banyak yang kerja dari rumah ya, Mbak, ya. Itu jam berapa, ngapain itu harus dicatat, betul, Mbak. Harus dicatat gitu ya. Wow. Karena banyak orang yang berasumsi kalau dibiarkan mereka nggak akan bekerja, Mbak. Jadi pemantauannya harus dari luar, Mbak. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau happy coaching, sebenarnya kita bisa mengeluarkan kesadaran dari dalam, Mbak, internal, Mbak. Makanya ada kata empowerment. Dari kata M itu kan di dalam, Mbak. Jadi kalau kita bisa buat, betul. Kalau kita bisa buat mereka menumbuhkan empowerment-nya mereka, maka mereka tidak perlu seolah-olah seperti sedang diawasi terus, Mbak, untuk memastikan bahwa mereka sedang bekerja. Jadi bekerja dengan kesadaran ya. Betul, Mbak. Nah, caranya bagaimana? Caranya nomor 4 ini. Kalau orang bawahan kita masih berpikir, saya bekerja setengah mati untuk Babe yang nanti akan semakin cemerlang namanya, buat apa? Emangnya saya tuyul? Tuyul gitu, Mbak. Saya kerja, atasan saya makin kaya, kan gitu. Nah, bagaimana caranya atasan itu memastikan bahwa kalau kamu bekerja dengan baik, kamulah yang sukses, gitu loh. Kan hanya masalah bagaimana membahasakannya saja, ya. Selama bawahan melihat kerja kerasnya hanya untuk si dia, untuk si atasan, biasanya, Mbak, mereka tidak tergugah untuk memberikan sepenuhnya, Mbak, kepada pimpinan. Ya. Nggak all out berarti. Nggak all out, betul sekali, nggak all out, ya. Baik, sekarang apa problemnya, Mbak? Ini slide, kalau nggak salah 2 slide terakhir ya, Mbak, 2 atau 3 slide terakhir, Mbak. Silakan, Mbak. Berikutnya, Mbak. Berikutnya adalah apa masalahnya, Mbak? Silakan, Mbak Arum, diganti slide berikutnya. Iya. Jadi problemnya yang pertama itu adalah ego, Mbak. Ya. Problem coaching tidak berhasil
itu pertama adalah soal ego. Ya. Maksudnya ego gimana? Masing-masing mau menonjol, Mbak. Ini gambarnya sesudah yang ini, Mbak. Sesudah yang tadi itu, Mbak Arum. Iya. Ya, jadi masing-masing mau Agak menonjol, Mbak. kelempar itu. Ya, masing-masing mau menonjol. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, saya terangkat saja nggak apa-apa ya. Jadi bayangin, Oke. seperti dalam rumah tangga, ayah dan ibu saling berlomba-lomba. Nah ini dia, saling berlomba-lomba untuk memenangkan cita kasih anaknya. Kan nggak mungkin, Mbak. Ya. Masing-masing berlomba-lomba. Nggak apa-apa sih selama itu dalam ranah yang tepat ya. Tapi dalam ego ini, Mbak, orang mengatakan sama-sama bekerja, itu belum tentu bekerja sama, Mbak. Sama-sama bekerja, belum tentu bekerja sama. Oke, sama-sama bekerja, belum tentu bekerja sama. Kalau mereka semua saling berkompetisi, Mbak, untuk mendapatkan perhatian dari atasannya. Ya. Nah, itu kendala pertama, Mbak. Kendala pertama. Kenapa kita harus berkompetisi? Kenapa kita tidak bekerja sama? Ya. Nah, dalam problem ego ini juga, Mbak, ada kata setiap orang mau diakui, Mbak. Setiap orang mau diakui. Dari kecil, Mbak, dari kecil kita bisa melihat gelagat dari anak-anak. Mami, look at me. Mami, look at me. Bener ya? Ibu lihat saya, ibu lihat saya. Betul. Jadi dari kecil kita itu punya ego, Mbak. Kita punya ego. Ego itu apa? Kita tuh ingin dilihat, dipandang, diakui, didengarkan, direspek. Ya. Nah, jadi teman-teman, pada waktu kita merencanakan sebuah sesi coaching kepada bawahan kita, pertama-tama ingat bahwa datang ke tempatnya atasan, buat bawahan, itu tidak gampang. Berjalan masuk, apalagi menunggu atasan untuk menjumpai dia di sesi coaching, itu tidak gampang. Ya, tadi baru sudah bilang deg-degan, Mbak ya. Kalau dipanggil masuk ke meja atasan tuh deg-degan. Iya, betul. Ya. Nah, kalau orang deg-degan, Mbak, defense mechanism mereka itu on, Mbak. Jadi kalau orang deg-degan itu kan batang otaknya itu fight or flight ya. Fight or flight itu kan ini, Mbak, nyala, Mbak. Ya. Jadi orang defensif, Mbak. Betul. Maka buat coaching Anda relax dulu. Ya. Selalu mulai dengan memberikan pujian, Mbak. Kenapa? Untuk mematikan defense mekanismenya itu, Mbak. Siapa sih yang nggak senang dipuji? Yes. Tapi problemnya pujian bisa terdengar gombal. Benar nggak, Mbak? Pujian bisa terdengar basi. Kalau apa, Mbak? Iya, betul. Pujian terdengar gombal atau basi kalau tidak spesifik. Kalau ya kan? Iya, tidak spesifik. Betul. Ya kan? Misalnya, baru hari ini kelihatan rapi sekali. Terima kasih. Rapinya apanya gitu. Apanya gitu kan. Kamu, iya betul. Apanya gitu. Apakah slayernya, apakah kacamatanya, apakah jasnya kan spesifik. You did a good job. Tugasmu bagus sekali. Oke, yang mana? Job yang mana? Yang mana gitu. Dari sekian banyak itu yang mana gitu. Jadi kalau kita tidak spesifik, Mbak, orang akan nangkep gitu. Kita tuh cuma basa-basi doang. Gitu ya, Mbak ya. Oke, itu yang pertama. Jadi ingat, matikan dulu egonya. Ya, dengan cara bagaimana memuji mereka, mengakui prestasi dan kelebihan mereka. Kalau tidak ada yang dipuji gimana? Mesti ada. Sebagai pimpinan kita harus bisa menemukan apa-apa saja yang bisa kita puji dari bawahan kita. Kalau kita tidak bisa menemukannya, kita tidak bisa mengenali bawahan kita, mengenali apa keunikan mereka masing-masing. Maka kalau kita mengelola bawahan, prinsipnya adalah KYE, know your employee. Kita harus bisa mengenal mereka semua, ya. Oke, Mbak, kembali ke slide. Problem kedua sekarang adalah komunikasi. Problem kedua adalah komunikasi.
Kenapa? Nah, itu dia, Mbak. Nah, kenapa coaching tidak berhasil? Pertama, karena orang merasa disalahkan, orang merasa dihakimi, karena leadernya lupa untuk memberikan pujian terlebih dahulu. Bahkan saya punya prinsip, jangan mengkritik sebelum bisa memuji. Pujian itu seperti shockbreaker, Mbak. Kalau naik motor tuh ada lubang toeng gitu ya. Kalau shockbreakernya haus, itu sakit sekali, Mbak, ketika masuk Jadi lubang. bouncing gitu ya. Tapi kalau shockbreakernya toeng itu masih pernya masih enak, lubang pun tidak apa-apa. Sama, Mbak. Ya, ketika ada permasalahan misalnya, maka pujian ini membuat si staff ini menghadapi lubang itu, ya bouncingnya enak, Mbak, kalau sudah dipuji dulu. Ya. Nah, problem kedua, kenapa coaching tidak berhasil adalah karena soal komunikasi, Mbak. Ya. Wah, soal komunikasi ini bisa seharian, Mbak, kita ngomong ya. Tapi pasti Mbak Arum, pasti Mbak Arum menyadari lah bahwa komunikasi is a big problem. Nah, yang ingin saya uraikan, karena waktu saya juga tidak banyak, adalah cara memberikan masukan, Mbak. Iya, betul. Ya, cara memberikan masukan. Karena sebagai leader, kita tidak boleh mentolerir, Mbak, perilaku yang salah. Kita nggak boleh, ya. Saya lebih baik membuatmu menangis karena saya menegur kamu berdasarkan kebenaran. Dan kamu tidak mengulang tindakan itu daripada saya membuatmu tertawa. Tapi yang saya katakan itu kebohongan, Mbak. Ya, salah satu tugas seorang leader adalah bisa menyampaikan kepada bawahannya sesuatu yang secara terbuka bahkan, dan itu diterima dengan baik. Nah, bagaimana caranya menerima bawahan, menerima nasihat atasan dengan baik? Caranya adalah menggunakan I message, menggunakan pesan saya merasa, ya. Saya merasa bahwa ya misalnya tingkah lakumu kemarin pada waktu menangani proyek itu, saya merasa sepertinya kamu kurang all out, kurang komitmen, kurang kerjasama. Itu hanya perasaan saya saja. Saya mau dengar dari kamu, apakah perasaan saya terhadap dirimu benar? Kan begitu, Mbak. Itu gunakan I message, pesan dari saya, I message. Kalau you message, kita menuduh kamu itu kemarin itu tidak kompak, ya kan? Kamu itu tidak becus, kamu itu tidak mendukung tim kamu. Orang merasa dipojokkan. Tapi ini menurut Stephen Covey ya, cara membahas problem-problem sensitif seperti menegur kesalahan adalah dengan menggunakan saya merasa, itu, Mbak. I feel, kemudian I feel, lalu fact-nya apa gitu. I feel, lalu apa nih base problemnya itu apa gitu. Jangan I feel doang. Kalau I feel doang, tidak di backup dengan faktanya apa, itu sepihak, Mbak. Data yang valid, iya. Betul, ya. Oke, jadi ini masalah komunikasi. Dengarkan dia, ungkapkan dengan menggunakan saya merasa. Dan yang terakhir, Mbak, yang ketiga, yang terakhir, habis ini, nah ini, komitmen. Masalahnya ada di komitmen, ya. Banyak sekali coaching tidak terjadi, tidak sukses karena masalah komitmen, Mbak. Ya, tidak ada komitmen. Bisa sih, bisa, Mbak. Tapi mau nggak melakukannya? Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki komitmen yang tinggi? Selalu libatkan mereka, Mbak. Selalu libatkan staf kita dalam berbicara. Jangan mendominasi pembicaraan, Mbak. What do you think? Ya, libatkan mereka. Kalau gini gimana? Kalau begitu gimana? Lalu support mereka dengan bertanya, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan buat kamu? Kalau kamu harus berpresentasi, jangan gantikan staf kita, Mbak. Ini sudah selesai, Mbak. Gak apa-apa, Mbak. Kembali ke saya aja, Mbak. Ya, jangan gantikan pekerjaannya dia, Mbak. Pastikan staf kita tetap mengerjakannya, sama seperti orang tua. Jangan orang tua yang datang ke sekolah dan mengerjakan soal-soal ujian, kan begitu, Mbak. Nah, disitulah perannya leader, Mbak.
Ya, bagaimana leader tidak menggantikan pekerjaannya bawahan, tapi leader membekali bawahan dengan melibatkan mereka, involve them, dan mendukung mereka. Ya, jadi dengan seperti ini, Mbak, sesi coaching diawali dengan sebuah pujian, membahas apa masalahnya dengan menggunakan iMessage, mendengarkan dengan seksama, melibatkan mereka dalam membuat keputusan, dan mendukung mereka dengan apa yang kamu bisa lakukan dan apa yang bisa saya lakukan sebagai leader. Jadi ketika sesi coaching diawali dengan senyum, karena atasan memuji dengan tulus dan spesifik, dan diakhiri dengan support, yakni motivasi, yakni penguatan dari atasan bahwa kamu tuh bisa, kamu tuh layak, saya akan membantumu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sudah selesai. Wow, luar biasa sekali pemaparan. Dan ini udah ada yang bertanya dan pastinya Bapak Ibu teman-teman semua juga sudah banyak pertanyaan, sudah banyak yang ingin bertanya. Kita langsung bertanya aja ya, Coach ya. Boleh. Itu ada Ibu, yang pertama ada Ibu Tias Aji. Ibu ingin bertanya langsung atau saya bacakan pertanyaannya, Bu? Ibu Tias mana ya? Sebentar. Kalau sudah ditanyakan, nggak apa-apa, Mbak. Soalnya saya lihat pertanyaannya banyak banget. Iya sih. Sesi coaching itu sebaiknya dimulai dari manajer ke bawah atau supervisor ke bawah. Dan bagaimana bila leader level bawah yang langsung berhadapan dengan worker itu sekitar 8 hingga 20 bawahan, kan habis waktu untuk coaching. Nah, ini tentang siapa yang meng-coach, lalu waktunya gimana nih, durasi waktunya nih, yang efektifnya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi, kalau seorang menjadi leader atau menjadi pimpinan, dan leader itu kan apa? Leader itu kan punya bawahan, Mbak. Ya, maka tanggung jawab dia kepada bawahan itu apa? Gitu. Bawahan punya hak untuk memberikan hasil kerja mereka. Itu hak dari atasan, mereka dapat hasil dari bawahan. Tapi bawahan juga punya hak untuk mendapatkan waktu dari pimpinan. Ya, maka bagaimana caranya gitu? Nah, skema coaching terbaik itu saya dapatkan dari dunia MLM, Mbak, multi level marketing, ya. Karena itu selalu ada upline, selalu ada downline, Mbak. Downline yang bagus, downline yang bagus itu biasanya upline-nya peduli, Mbak. Ya, upline-nya ngajarin, upline-nya memantau di lapangan, upline-nya membina itu, Mbak. Dan sebenarnya staff saya 10 orang. Sebenarnya bukan masalahnya berapa orang, Mbak. Masalahnya mau atau tidak gitu, Mbak, untuk menyisikan waktu buat mereka. Karena dari seway, kalau ada keinginan saja di chat pakai WA juga di rumah bisa gitu, Mbak. Walaupun tidak secara formal ketemu. Kalau banyak kan yang penting ya ampun, setahun 2 kali bisa, ya. Dan bisa dilakukan dimanapun gitu, Mbak. Tidak harus di tempat pekerjaan, Mbak. Semakin menjauh kita dari pekerjaan tuh semakin rileks, Mbak. Sambil makan bakso, sambil ngobrol kan itu coaching juga, Mbak. Yang penting kan tujuannya tercapai gitu, Mbak. Ya. Jadi kalau kita betul-betul peduli sama kemajuan staf kita akan mencari waktu kok, Mbak. Ini hanya masalah tidak aja sih. Gitu, Mbak. Oke. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Bu Rinti. Silakan bertanya langsung ya. Silakan di-unmute. Okay. Terima kasih Mbak Arum atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Budi, sangat bagus sekali topiknya ini. Yang mau saya tanyakan ini Pak, kebetulan posisi saya sebagai human resource ya. Kebetulan di tempat kami sudah, kalau dibilang sudah punya tanggung jawab sendiri-sendiri Pak. Jadi yang saat ini yang menjadi kendala saya itu ketika manajer produksi kami itu
melakukan semacam tekanan. Sebetulnya tujuannya ya tadi yang sudah disampaikan sama Pak Budi, sama-sama mungkin tujuannya sama antara mencintai dan intimidasi ya, tujuannya untuk target tercapai. Hanya saja kalau saya amatin ini akhirnya dampaknya dari karyawan kami itu terasa kayak aduh kerja saya kok seperti ini, akhirnya saya merasa takut dikeluarin. Nah seperti itu Pak. Ini yang mau saya lakukan coaching ini harus ke manajer produksinya untuk menyadarkan jangan melakukan seperti itu biar karyawan itu tidak merasa ketakutan saat bekerja, atau langsung ke karyawan tersebut supaya dia bisa bekerja lebih baik. Karena pernah ada kasus seperti ini Pak Budi yang sudah saya lakukan. Jadi kalau saya amatin kan dia melakukan kesalahan berkali-kali, akhirnya saya melakukan coaching. Jadi saya sadarkan, ya saya dengan cara pujian, pertama melakukan pujian, kemudian saya tanya kendalanya apa selama kamu bekerja ini kok kamu selalu melakukan kesalahan. Akhirnya dari situ dia membeberkan semua permasalahannya dia, masalah-masalah selama bekerja. Nah dari situ akhirnya saya bisa menarik benang merah. Terus kemudian saya menyampaikan dia sampai akhirnya dia tuh menentukan sendiri dengan sikap saya seperti itu, dengan kinerja saya seperti itu berarti memang saya memang pantas untuk didenda. Nah dia memberikan solusi itu sendiri tanpa saya meminta seperti itu Pak. Tapi akhirnya dia seperti itu tetap saya motivasi. Dan endingnya sampai sekarang pun dia bagus gitu Pak kinerjanya. Nah ini masih ada kendala ini yang karyawan saya kena intimidasi, dia bekerja nggak tenang Pak. Ini saya harus meng-coaching dari mereka, apa dari leadernya itu Pak Budi. Terima kasih. Makasih Ibu Inti ya, pertanyaannya luar biasa ya Mbak Arum ya. Ya, makanya anjurannya itu adalah kalau bisa jadi bos gitu ya, jadi pimpinan. Supaya apa? Supaya kita bisa ngasih contoh ke pimpinan yang lain. Begini loh, cara memimpin yang benar. Karena menjadi seorang pimpinan itu kan tidak gampang ya. Bedanya staf dengan pimpinan itu apa? Kalau staf itu kan kerja untuk diri sendiri. Dia harus bisa memotivasi dirinya sendiri supaya terus semangat dalam bekerja. Tapi jadi atasan kan tidak. Jadi atasan itu dia harus memotivasi dirinya plus diri bawahannya. Kenapa? Karena selama bawahannya punya happiness level yang tinggi, dapat dipastikan atasan juga akan mendapatkan energi yang tinggi dari bawahannya itu. Ya, nah banyak atasan mengintimidasi bawahannya. Kenapa? Karena tidak tahu cara lain, ya, tidak mengembangkan diri, tidak mengupgrade dirinya, tidak belajar bahwa ada cara lain loh, yang jauh lebih mumpuni, yang jauh lebih berhasil. Kalau orang motivasinya hanya rasa takut, target mereka rendah baru. Target mereka itu hanya supaya tidak ditegur. Supaya tetap gajian itu ada. Ya sudah, lebih dari itu jangan harap gitu. Tidak akan ada komitmen. Itu kalau manajemennya menggunakan intimidasi atau rasa takut. Tapi kalau cinta kasih, kita minta 6, mereka kasih 12, Mbak. Kan itu bisa dirasakan, Mbak ya. Yes, betul. Nah, tentu saja kita belum sampai ke manajemen appraisal 360-nya John C. Maxwell yang mengatakan pimpinan itu harus dapat review dari bawahan juga gitu. Jangan cuma atasan ke bawahan, bawahan juga ke atasan gitu ya. Menurut kamu, saya sebagai atasan, kamu beri skor berapa gitu. Kalau nilainya 7, bisa nggak saya jadi 9? Apa masukan kamu terhadap leadership saya kan begitu. Tapi di negara timur, hal-hal seperti itu sepertinya belum ya Mbak ya. Belum ya. Dan seorang bawahan untuk bisa bicara dengan atasannya dalam tanda petik menegur mereka juga bukan satu hal yang wajar ya Mbak ya. Ya jadi betul. Bisa memahami belum itu tadi posisinya. Lah, gitu. Belum terbudaya, betul ya Mbak ya. Ya saya bisa menghargai apa yang tadi Bu Rinti katakan karena manajer itu kasihan Mbak. Manajer itu seperti sandwich, Mbak. Dia ditekan atasan, dia juga ditekan bawahan. Dia kejepit, Mbak, di tengah-tengah. Ini saya bagaimana ini? Saya bagaimana ini ya? Iya, betul. Iya. Tentu saja, Mbak. Baik, ini Pak ada pertanyaan. Setiap masalah.
Oh, lagi. Setiap masalah itu bisa diatasi dengan komunikasi yang baik, Mbak. Selama komunikasi dilakukan dengan cara yang baik, saya pikir itu bisa memberikan solusi, Mbak. Maaf ya, Pak, kok saya merasa? Please correct me if I'm wrong. Kalau saya salah, tolong diperbaiki. Tapi ini hanya perasaan saya aja, Pak. Begini loh, Pak, suasana kami di tempat kerja. Saya minta maaf kalau saya sepertinya lancang, tapi saya hanya menyuarakan aspirasi dari teman-teman saya di lapangan, Pak. Tolong dikoreksi ya, Pak. Ini hanya perasaan saya saja. Wanita wajar, Pak, punya perasaan. Ya, ini hanya saya sampaikan saja, Pak. Kan seperti itu. Ya, orang-orang yang civilized, yang beradab, Mbak, menyelesaikan masalah dengan bicara. Dengan bicara. Orang-orang yang biadab dengan tangan, Mbak. Dengan kekerasan. Berarti how to deliver-nya itu ya, Pak, ya? Betul, Mbak. Makanya iMessage itu sangat penting, Mbak. Share how you feel. Kalau sebagai seorang pimpinan pimpinan nggak ada waktu buat bawahannya, come on, kan nggak mungkin, Mbak. Ya, itulah mengapa sesi coaching one on one sangat penting, Mbak. Itu tadi untuk memprevent peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, Mbak. Monggo, Mbak Arum, lanjut. Yes. Jadi catatan penting kita sesi coaching one on one. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Widya ya. Ini kalau saya nggak salah Pak ya, Pak Widya Satrio. Bilang Bapak mau saya bacakan atau langsung? Saya bacakan aja ya. Bilang memang coaching merupakan aktivitas yang sifatnya preventif. Bila memang coaching merupakan aktivitas yang sifatnya preventif, tidak perlu ada masalah yang dibahas. Topik-topik apakah yang bisa kita gunakan untuk memulai coaching? Mengingat tujuan awal coaching itu adalah filling the gap. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu jawabannya. Itu jawabannya. Filling the gap, kan? Jadi, selama 6 bulan ini, pemantauan Bapak terhadap kamu dari sisi sikapnya sudah bagus. Teamwork-nya sudah bagus, ya kan? Attitude-nya sudah bagus, kan gitu. Pergaulanmu dengan teman-teman yang lain juga saya lihat kamu cair, kamu tidak jaim, ya. Kan begitu, Mbak. Ya ampun, apa yang mesti dibahas kalau nggak ada problem? Ya, kamu gimana melihat dirimu 5 tahun lagi? Saya tuh kalau melihat kamu ya, saya tuh ingat dulu waktu saya seusia kamu. Kamu tuh ya mengingatkan saya, kamu energinya, ya, ambisinya, antusiasnya, kamu tuh gua banget, ya. Saya yakin saya akan melihat kamu akan berkembang menjadi seorang pria wanita yang luar biasa, yang super sekali, yang dahsyat. Karena saya sudah melihat potensi. Bukan kita bisa seperti itu, Mbak. Kita bisa support mereka, Mbak. Lalu pertanyaan pamungkasnya adalah apa yang mesti saya lakukan? Saya punya tanggung jawab buat kamu nih untuk membimbing kamu supaya apapun tujuan kamu berhasil. Tell me what can I do for you. Kan begitu. Manfaatkan saya sebagai atasanmu, kan begitu. Saya ini mentor kamu, kan begitu ya. Kan begitu, Mbak. Ya. Oke, lanjut, Mbak. Oke, luar biasa. Lanjut dari Ibu Florentina Putri. Pak, kira-kira ada role play yang bisa dilakukankah dengan materi training coaching with happiness ini? Ada role play. Terima kasih. Pertanyaannya ini pertanyaan ini menarik karena sebelum mulai tadi waktu saya dengan Pak Miki, Arum belum gabung. Saya bilang sama Pak Miki ini sebenarnya sesi coaching ini sebenarnya seharian karena kan kita ada role play-nya. Jadi di bagian awal itu kita masih kenalan ya. Sesi coaching ini kan sebenarnya gampang-gampang. Ampun, cuman ngomong tok gitu loh sama bawahan kok ya susah gitu. Ini gampang-gampang susah soalnya, Mbak ya. Karena kalau kita nanti punya role play, kita punya skenario, kamu jadi apa, kamu jadi siapa, pemantauannya bagaimana ya antara kita kan tadi 3 penyakitnya itu ya, ego, komunikasi, ya kan. Itu, Mbak, bagaimana itu bisa diatasi dengan adanya role play. Nah, tentu saja kalau memang ada kebutuhan seperti ini, mengapa tidak gitu. Mungkin lain kali, ya kalau Pak Miki berkenan dengan saya, mungkin kita bisa buat versi yang lebih panjang. Dengan demikian kita bisa bagiin skenario, lalu kita buat role play dan tuh. Mudah-mudahan ya.
Jadi Mudah-mudahan. masukan ya, Iya, mudah-mudahan. betul. Iya. Jadi boleh ditunggu kabar baiknya dari HR Wiki nih ya. Soalnya, Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Budi. ya, Ya, gimana? monggo. Iya, soalnya coaching itu tidak gampang karena kan hati manusia itu kan sedalam lautan ya. Dan coaching itu kan tidak melulu kita yang ngomong, kamu harus begini, tapi kan kita menggali, Mbak. Kita bertanya, kita menggali, kita mengatakan. Jadi ini juga sebuah keterampilan yang tidak bisa disepelekan gitu, Mbak. Jadi gimana caranya ngeluarin isi hati orang itu, seperti kata Mbak Rinti itu kan. Gimana caranya supaya akhirnya kan keluar semua tuh unek-unek dari bawahannya itu, Mbak. Gitu, Mbak. Ya, monggo, Mbak, monggo. Oke. Ya, Tias Aji mau bertanya atau gimana? Iya. Atau kita baca pertanyaan? Oh, sudah, Mbak. Sudah jawab. Ya, silakan, Pak Tias. Pak Budi. Yes, Pak. Sangat baik sekali. Pak Tias, iya. Webinar sekarang saat ini ya. Pak Tias, ya. Saya ada pertanyaan gini, Pak. Kita tadi kan di people development, sekarang kita mau ke organization development-nya, Pak. Di perusahaan ini adalah perusahaan yang 30 tahun belum pernah tersentuh dengan HR ya, Pak. Ini perusahaan Jepang. Ya, saya berusaha untuk menanamkan dulu nih, Pak, menanamkan bagaimana cara coaching yang benar. Tetapi saya ada hambatan karena si Jepangnya itu nggak tahu bagaimana mendevelop people. Sedangkan di level manager ini juga tidak tersentuh dengan HR ya Pak ya. Sehingga pemahaman terhadap HR untuk sisi coaching ini terhambat. Saya minta saran dari Pak Budi nih, kalau bekerja di perusahaan semacam begini, kiat-kiatnya bagaimana Pak Budi? Gitu, Pak. Terima kasih Pak Tias. Pertanyaannya singkat, jawabannya tidak singkat ya. Iya, itu yang repot ya Mbak ya, Mbak Arum ya, sebagai praktisi HRD, Pak Miki seniornya ya. Karena kan HRD itu kan human resources ya, department. Dia bertanggung jawab untuk mengelola nih sumber daya ini supaya apa? Supaya 5 tahun lagi kualitasnya, kalibernya, wawasannya kan begitu Mbak. Ya, sudah semakin naik kan, tidak statis kan Mbak ya. Betul. Dan elevate your people itu, improve the quality of your people itu tidak mungkin terjadi, Mbak. Tidak mungkin terjadi kalau infrastrukturnya tidak ada, Mbak. Kan HRD itu kan bikin infrastruktur, Mbak. Ya, hak-hak karyawan diberikan sepatutnya, cuti dihitung, permasalahan diselesaikan, dan ada intangible reward itu, Mbak. Intangible reward itu kan berupa pendekatan atasan pada bawahan dan training, Mbak. Sehingga mereka akan semakin lama tuh semakin bagus kan gitu ya. Nah, kalau infrastrukturnya tidak disediakan, tidak ada HRD, bagaimana bisa bergerak kan begitu, Mbak ya? Oleh karena itu, banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti Hermawan Kartajaya, Martplus dan lain sebagainya ya. Itu kan mereka menyasar Mbak perusahaan-perusahaan untuk kemudian membantu mereka ini. Ya, membantu mereka untuk membuatkan strukturnya itu, Mbak, membuatkan tulangnya itu, Mbak, kerangkanya itu, Mbak ya. Sahabat saya lihat tadi kayaknya ada di sini Pak Andran kan itu, Pak. Tugasnya dia itu membuatkan SOP, membuatkan macam-macam perusahaan yang terlalu tradisional sifatnya. Ya. Nah, memang kalau problemnya seperti tadi Pak Tias begitu ya. Biasanya gini Mbak, orang itu tidak akan disiplin dengan hidupnya, dengan makan dan olahraga. Kalau nggak sakit Mbak, bener nggak ya? Begitu sakit, jeder masuk rumah sakit, baru dia sadar, bener ya Mbak ya? Baru dia nyesel gitu Mbak, baru sadar. Sama Mbak. Jadi bisa jadi perusahaan-perusahaan yang tidak ada HR ini suatu saat akan kena, dalam tanda petik kena batunya, sehingga mereka sadar gitu bahwa kita tuh nggak bisa begini-begini terus gitu. Ya, kita harus rangkul sebuah lembaga yang bisa buka jalan buat kita untuk gimana nih gitu, kita bisa berkembang seperti apa gitu ya. Nah, selama ini belum ada, mungkin kita bisa proaktif dulu nih. Kita bisa gandeng beberapa manajer, beberapa head of department. Yuk kita buat sesuatu nih. Yuk kita buat sesuatu, kumpul-kumpul gitu sama teman-teman. Yuk kita bahas sesuatu
yang sifatnya mencerahkan, kan begitu Mbak ya. Jadi kita bisa mulai dulu aja dengan apa yang kita mampu Mbak. Jadi kalau kayak gitu lebih ke mengobati Mbak, bukan ke mencegah Mbak ya. Ya baru betul ya. Betul. Ya saya minta maaf nih Pak Tias kalau memang jawabannya terlalu di permukaan ya, karena buat saya lumayan rumit loh Mbak, sebuah company tanpa ada peran HRD ya Mbak ya. Iya Pak, makasih. Iya sama-sama Pak Tias. Iya, luar biasa. Nah, ini ada kabar baik tuh. Jadi Pak Budi dan HR Wiki ini kita udah rencana untuk sesi yang lebih implementatif, praktek langsung, ada role play-nya gitu. Dan mungkin di sesi yang akan datang ya. Dan kalau teman-teman di sini berkenan bisa menghubungi Pak Miki ya, atau nanti ada informasi lanjutannya. Nanti baik, info lah, lanjut ke pertanyaan. Iya, pertanyaan selanjutnya Pak Budi, apakah brainstorming bisa dijadikan ajang untuk coaching massal atau coaching group gitu kali ya Pak Budi maksudnya ya? Iya, terima kasih ya. Brainstorming itu, kalau coaching itu saya merasa lebih ke private ya Mbak ya. Tapi kalau brainstorming itu biasanya di briefing atau seperti apa gitu ya Mbak ya. Tapi kalau tadi kita harus involve, melibatkan bawahan kita harus mulai membiasakan ini Mbak, membudayakan bagaimana kita sebagai pimpinan harus melibatkan mereka. What do you think? Selalu bertanya bagaimana pendapatmu. Ya. Kenapa ini penting? Karena sebuah organisasi tidak bisa bergerak hanya dari orang-orang yang disuruh, Mbak. Tidak bisa bergerak hanya dari orang-orang yang disuruh jalan baru jalan, Mbak. Sebuah organisasi akan bergerak dengan bagus, dengan agile, ya, dengan lincah, kalau isinya adalah orang-orang yang berpikir, Mbak. Bukan orang-orang yang disuruh saja, tapi orang-orang yang berpikir. Maka dari itu, leader harus bisa latih bawahan mereka untuk berpikir, Mbak. Ya, karena terobosan-terobosan itu tidak datang hanya dari orang-orang yang mengandalkan instruksi atasan. Terobosan itu datang dari pikiran-pikiran yang di-trigger, Mbak, oleh pertanyaan-pertanyaan. Ya, nah jadi sesi brainstorming. Kata kuncinya adalah trigger dari pertanyaan. Betul, kita melibatkan mereka. Tidak ada saran yang dianggap bodoh, tidak ada. Namanya aja saran, kan begitu, Mbak. Dan kita bisa mengapresiasi mereka, melibatkan mereka dari hal-hal sepele seperti itu, Mbak. Latih bawahan kita untuk berpikir. Dari kemampuan mereka berpikir, akan ada jiwa seorang pimpinan, Mbak. Karena pimpinan yang diandalkan kan bukan otot, Mbak, tapi otak. Dan para pimpinan bertanggung jawab untuk melahirkan para pemikir yang adalah para calon pimpinan. Begitu, Mbak. Mohon maaf Pak Budi, memotong ini ada tambahan keterangan lagi dari Nurul Fatia yang tadi bertanya. Silakan. Ada suatu sistem di kami di mana dilaksanakan brainstorming itu untuk evaluasi kinerja tim, baik untuk bawahan serta juga atasan. Tapi kadang ajang ini dijadikan ajang gosipin manajemen. Menarik banget ini. Dan bagaimana cara mencari celah dari kegiatan ini agar tetap tercapai tujuan. Tujuannya itu sharing dan pengambilan solusi bersama. Tapi ketika praktek malah jadi ajang gosipin manajemen itu, Pak. Gimana itu, Pak? Ya, seseorang tidak menyadari betapa sakitnya digosipin. Kalau dia belum pernah jadi korbannya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Mbak, berarti budaya apa yang kita bangun sebagai pimpinan? Budaya apa? Ya. Jadi jangan-jangan kita tidak banyak memberikan kesempatan untuk bertegur sapa dengan bawahan, sehingga begitu ketemu, jadi malah diomongin atasannya. Kan begitu, ya. Nah, tentu saja kita sebagai pimpinan, kita harus bisa mengalihkan, Mbak. Mengalihkan pembicaraan. Selalu mengalihkan pembicaraan. Dan sebagai pimpinan, kita harus punya orang-orang kita, Mbak. Orang-orang kita, ya. Jadi semakin kita bisa mempengaruhi anak buah kita untuk berpihak pada kita akan lebih kuat, Mbak. Karena antara pengaruh buruk dan pengaruh baik, itu seperti main tarik tambang, Mbak.
Kalau lebih banyak orang-orang yang Oke. berpihak di grup sana, pengaruh buruk yang suka ngomongin dan sebagainya, manajemen akan kalah, Mbak, dalam pertandingan tarik tambang. Mhm. Tapi semakin banyak kita mengkaderisasi Hmm. orang-orang kita yang pro ke positif, pro ke manajemen, tidak meludah di sumur tempat dia Oke. juga minum airnya, Mbak. Semakin banyak kita berpihak ke arah Iya. positif, kita menang, Mbak. Gitu loh. Ya. Nah, jadi virus-virus negatif Betul. seperti ini kan bahaya, Mbak. Ya, virus seperti ini kan akan Oke. merambat. Orang-orang yang tadinya positif begitu dengar mereka akan jadi negatif, Mbak. Dan ini Ya, tidak boleh dibiarkan. betul. Ini tidak boleh dibiarkan. Ya, Yes. Yes. gitu, Mbak. Betul. Baik, luar biasa. Dan itu sepertinya pertanyaan terakhir. Boleh langsung Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar berapa menit lagi ya? Sampai dengan... Oke. Yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Boleh? Sudah Kalau tidak ada sepertinya, nggak Pak apa-apa. Budi? Saya bisa closing ya. Iya. Oke. Yes, Jadi, kita berikan closing statement. oke. Jadi intinya kembali ke ilustrasi saya di awal itu, Mbak ya. Sebagai seorang ayah, saya pernah jarang ada di rumah. Dan untuk mengkompensasi waktu absen saya di depan keluarga, di depan anak terutama, saya banyak kasih mainan gitu, Mbak. Padahal saya tahu gitu bahwa waktu saya itu yang dibutuhkan oleh keluarga. Nah, sama. Sebagai pimpinan, kadang kita merasa sudah selesai tanggung jawab kita dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak dari karyawan kita. Tapi itu adalah reward tangible, itu yang kelihatan, Mbak. Jangan lupa karyawan kita berhak untuk mendapatkan intangible reward. Ya, intangible reward adalah kepedulian dari atasan untuk nge-recharge kembali energi yang sudah dia pakai, teman. Ya, bagaimanapun juga kita punya tanggung jawab terhadap anak buah kita. Kita harus bisa melihat mereka sebagai calon-calon petinggi masa depan. Dengan melihat mereka dengan kacamata yang tepat, kita terpanggil, Mbak, untuk mengasihi mereka, menuntun mereka, memarahi mereka, menegur mereka seperti kakak atau seperti ayah gitu. Karena manajemen cinta kasih inilah yang melahirkan komitmen, Mbak. Mengintimidasi, memarah-marahi hanya menghasilkan keterpaksaan. Kita sebagai pimpinan hanya akan mendapat seiprit, Mbak, kalau mereka melakukannya dengan penuh keterpaksaan. Dan itulah yang mau kita capai melalui sesi coaching with happiness. Seperti itu, Mbak. Ya. Wow, luar biasa. Iya. Strategi yang baru ya, yang baru dan patut untuk dilaksanakan di dunia human resource ini. Baik, terima kasih banyak Pak Budi Trendy atas pemaparannya yang sangat luar biasa dan bermanfaat banget. Bagus banget ilmunya, daging banget.